sirri sari fi sa'iril asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi dzawil karamat amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati ya, tadi Ibu penguasa Pegadaian ya. Jadi beliau penguasa Pegadaian Sepuluh Lombok yang tadi sudah berbicara di depan kita, yang sama-sama kita hormati. Kemudian ada perwakilan dari Rumahnya Uang ya, ada Bang Mega di sana ya. Jadi sama-sama kita hormati, dan seluruh orang-orang hebat yang hadir pada siang menjelang sore hari ini. Saya melihat ada Ketua Garda Muda Nusantara. Saya melihat juga ada staf sus Pak Gubernur yang hadir. Kebetulan beliau ini juga adalah Ketua JPRMI, beliau juga Sekretaris Himpunan Dai Muda Indonesia. Ada juga yang hadir bersama kita di sini adalah Ketua Pengacara se-Lombok Tengah, dan beliau adalah Sekretaris IKADIN NTB. Kemudian hadir juga bersama kita tangan kanannya Pak Bupati Lombok Tengah ya. Ini orang luar biasa juga ya. Jadi kalau biasanya orang lain mau ketemu Pak Bupati itu harus protokoler, ini kita bisa masuk kalau ada dia ketemu Pak Bupati itu nggak usah protokoler ya. Kemudian hadir juga bersama kita di sini istri dari Pak Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi Unram ya, alhamdulillah. Kemudian di sini juga ada Ketua Gardantara dan jajarannya dari Kabupaten Lombok Utara, jauh-jauh datang di tengah kondisi cuaca yang demikian ekstrim ya. Namun sampai juga di sini. Para ustadz kayaknya banyak juga yang hadir ya, para pebisnis juga banyak hadir, dan masih banyak teman-teman kita yang masih di jalan ya menuju tempat ini, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semua di sini dalam keadaan sehat ini? Sehat. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Karena akhir-akhir ini setelah COVID-19 melanda dunia, ada penyakit-penyakit baru yang bermunculan. Ini penyakit yang mengkhawatirkan. Yang pertama di antara contoh penyakit yang cukup mengkhawatirkan adalah kanker kantong kering. Nah, mudah-mudahan kita semua ini nggak kena kanker kantongnya nggak kering ya. Apalagi kalau berurusan dengan Bang Mega dan Pegadaian, insya Allah nggak akan kering kantongnya. Ada juga penyakit baru setelah kanker itu namanya TBC. TBC itu tekanan batin cinta. Kenapa bisa tekanan batin cinta? Karena mau nikah udah habis modalnya. Gara-gara penanganan COVID-19 jadi gak nikah-nikah ya. Tapi mudah-mudahan dengan kita hadir di tempat ini bareng-bareng, semua persoalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kita jalan keluar dari segala persoalan yang menimpa kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan kita di tempat ini dengan berbagai macam rintangan yang saat tadi sudah kita lewati ya. Bunda juga tadi pesimis yang melihat cuaca ya, petir ya, guntur tadi ya, hujan lebat, kayaknya susah buat orang datang. Tetapi Allah mudahkan kita datang. Siapa yang mudah datang nih, insya Allah berarti orang-orang yang akan segera menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Jadi kita berkumpul di tempat ini dalam rangka sesuatu yang luar biasa, yang motivasi untuk kita melangkah mudah menuju Baitullah. Saya pengen tanya dulu nih, semua pengen menjadi tamu Allah? Pengen. Kok gak ada yang angkat tangan? Pengen jadi tamu Allah semuanya? Pengen. Yang angkat tangan paling tinggi, saya doakan menjadi tamu Allah, tamu Rasulullah berkali-kali dan berulang kali. Amin. Masya Allah, amin ya. Mudah-mudahan semuanya bisa segera mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Jadi motivasi kita pada siang menjelang sore hari ini adalah bahwa setiap kita dituntut untuk mempersiapkan masa depan sejak hari ini. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an jelas mengatakan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Semua disimak ayat Allah ya, simak, dengarkan baik-baik. Apa yang Allah firmankan? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikanlah apa yang kalian lakukan untuk hari esok. Jadi Allah sendiri memerintahkan kita untuk memperhatikan apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok kita. Ada ulama tafsir yang mengatakan yang dimaksudkan hari esok itu adalah hari kiamat. Ada yang dimaksudkan dengan hari esok itu adalah hari akhirat. Tapi hari esok itu adalah masa depan. Jadi Allah Subhanahu wa taala
meminta kita untuk mempersiapkan masa depan itu sejak hari ini. Makanya ada orang bijak mengatakan, masa depan itu adalah milik orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Benar apa betul? Benar. Jadi masa depan itu adalah milik orang-orang yang mempersiapkan dirinya hari ini. Kita pengen misalnya punya tabungan, ya. Kita pengen anak-anak kita mendapatkan pendidikan terbaik, atau ada yang pengen berangkat haji, atau pengen menghajikan orang tuanya, pengen menghajikan kekasih tercintanya. Itu semua tidak akan mudah kita capai kecuali dengan kita mempersiapkan diri kita sejak hari ini. Saya tanya, semuanya udah daftar haji? Belum. Sudah. Itu artinya kita tidak mempersiapkan masa depan itu, ya. Jadi salah satu cara kita untuk meraih masa depan yang baik adalah mempersiapkan masa depan itu sejak hari ini. Zaman kita dengan zaman orang tua kita dulu, kakek nenek kita beda. Kalau kita mau berangkat haji, itu beda dengan kakek nenek kita berangkat haji. Dulu zaman kakek nenek kita mau berangkat haji, mereka harus siapkan. Lalu kemudian ketika mereka berangkat, mereka mengarungi lautan. 6 bulan berangkat, 6 bulan untuk kembali, butuh waktu yang panjang, ya, untuk mereka sampai ke Baitullah. Namun karena niat mereka yang kuat, sampai juga mereka ke Baitullah menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada seorang yang luar biasa bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu dia orang miskin, dia orang yang cacat, ya. Kemudian dia punya satu-satunya harta yang paling dia cintai adalah ibunya. Ibunya pernah minta di akhir hayatnya, wahai Uwais Al-Qarni, anakku yang tercinta, ibu pengen di akhir hayatnya ibu ini, ibu bisa berangkat haji. Apa kata Uwais Al-Qarni? Siap ibu, kita akan berangkat haji. Lalu kemudian dia buka tabungannya, celengannya dibuka itu sama Uwais Al-Qarni. Ternyata isinya cukup untuk membeli anak kambing. Jadi gak cukup buat daftar haji, cukupnya buat beli anak kambing. Lalu kemudian dia beli anak kambing. Lalu anak kambing itu dia bawa pulang dari rumahnya menuju ke bukit, dia bawa tiap hari. Berangkat dan pulang dia bawa dari rumah naik ke gunung setiap saat. Sampai orang berpikir Uwais Al-Qarni ini sudah gila. Lalu kemudian hari demi hari berlalu, minggu berlalu, bulan demi bulan berlalu. Apa yang terjadi? Barulah orang sadar ternyata Uwais Al-Qarni sedang berlatih menggendong anak kambing. Lalu kemudian kambing itu tumbuh besar dalam pelukannya. Lalu dia turun naik ke bukit. Ternyata Uwais Al-Qarni punya niat untuk memberangkatkan ibunya berangkat haji menjadi tamu Allah dengan cara menggendong ibunya. Bayangkan. Dari mana Uwais Al-Qarni akan menggendong ibunya? Dia akan gendong ibunya dari Yaman berangkat ke Makkah. Jarak antara Yaman ke Mekah itu adalah 1119 km. Bayangkan, itu adalah perjalanan yang jauh. Sementara keliling Pulau Lombok ini adalah 266 km. Artinya Uwais Al-Qarni akan membawa ibunya berangkat melaksanakan ibadah haji seperti orang yang 5 kali keliling Pulau Lombok. 5 kali keliling Pulau Lombok. Saya tanya Pak Sekjen, pernah gendong ibunya dari rumah ke pasar? Belum pernah kan? Ada yang udah pernah gendong ibunya dari rumah ke kamar mandi? Oh, ada ya. Tapi dekat dalam rumah kamar mandinya. Ini Uwais Al-Qarni berangkatin ibunya haji, bayangin. Dari Yaman ke Mekah, perjalanannya seperti 5 kali keliling Lombok, 1119 km. Perjalanan yang sangat jauh. Di tengah orang lain bawa ibunya dengan kendaraan, dia pergi haji dengan kendaraan bawa bekal, dia gendong ibu. Dan ternyata Uwais Al-Qarni sampai juga di Mekah. Ketika sampai di Mekah, dia melaksanakan ibadah. Ibunya berdoa, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Lalu ibunya bilang, sekarang Uwais giliran engkau berdoa. Apa kata Uwais Al-Qarni? Ya Allah, ampuni dosa ibuku yang tercinta ya Allah. Ampuni dosa ibuku ya Allah. Lalu kemudian ibunya nanya, wahai Uwais, kenapa engkau tidak berdoa agar engkau diampuni oleh Allah? Lalu Uwais mengatakan, cukuplah wahai ibu, ketika engkau diampuni oleh Allah, maka itu berarti aku juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita mau bahas, jadi berangkat haji itu adalah kewajiban kita sebagai seorang